Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Dwi Sanubari dari kelas PAI 5G. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS dengan video konsep hubungan filsafat dan agama menurut Al-Kindi. Kebenaran adalah satu. Al-Kindi percaya bahwa kebenaran bersifat tunggal, baik yang ditemukan melalui wahyu agama maupun melalui akal filsafat. Filsafat sebagai alat untuk memahami wahyu. Al-Kindi berargumen bahwa filsafat, khususnya logika dan metafisika, dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk menafsirkan ajaran-ajaran agama yang mungkin sulit dipahami secara literal. Akal dan wahyu tidak bertentangan. Menurut Al-Kindi, akal yang digunakan dalam filsafat tidak akan bertentangan dengan wahyu yang diturunkan oleh Tuhan. Pengaruh filsafat Yunani. Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani, terutama oleh Plato dan Aristoteles. Filsafat membantu memahami agama secara lebih mendalam. Menurutnya, filsafat dapat membantu memahami ajaran secara lebih mendalam dengan memperkuat argumen rasional, menjernihkan pemahaman yang salah, dan memberikan pendekatan logis terhadap konsep-konsep agama seperti Tuhan, penciptaan, dan moralitas. Filsafat tidak bertentangan dengan agama, justru dapat menjadi alat untuk memperjelas dan memperkuat ajaran agama. Soal nomor 2, Al-Razi dikenal dengan pendekatan rasional dalam filsafatnya. Analisis pandangan Al-Razi mengenai etika dan moralitas. Apa yang membedakan pandangannya dari filsafat moral lainnya pada zamannya? Al-Razi dikenal karena pendekatan rasionalnya terhadap etika dan moralitas. Ia percaya bahwa akal adalah sumber utama untuk menentukan tindakan moral yang benar, bukan wahyu agama. Menurut Al-Razi, manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan harus menggunakan akalnya untuk mencapai kebahagiaan dan kebaikan tertinggi. Yang membedakan pandangan Al-Razi dari filsafat moral pada zamannya adalah penolakan terhadap otoritas agama dalam menentukan moralitas serta menekankan kuat pada kemandirian akal manusia untuk menentukan apa yang baik dan buruk tanpa harus terkait pada dogma agama. Nomor 3. Al-Farabi yang dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles memperkenalkan konsep kota ideal Al-Madinah Al-Fadilah sebagai tempat di mana masyarakat bisa mencapai kebahagiaan tertinggi. Menurutnya, kota ideal ini dipimpin oleh seorang filsuf raja yang bijaksana dan memiliki pengetahuan sempurna tentang moralitas dan kehidupan yang baik. Adapun ciri-ciri utama kota ideal menurut Al-Farabi, yang pertama, kepemimpinan yang bijaksana. Kota ideal dipimpin oleh seorang filsuf raja yang memiliki kebijaksanaan, kebaikan, pemahaman mendalam tentang realitas dan keadilan. Yang kedua, masyarakat yang kooperatif. Penduduknya bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama. Yang ketiga, tujuan utama adalah kebahagiaan. Kebahagiaan menurut Al-Farabi adalah puncak dari kehidupan yang baik, yang hanya dapat dicapai melalui kebijaksanaan, kebajikan, tatanan sosial yang harmonis. Yang keempat, pembagian pekerjaan dan peran yang jelas. Setiap orang memiliki peran sesuai dengan kemampuan mereka, baik dalam bidang pemerintah, pendidikan, maupun keahlian lainnya. Lalu hubungan dengan konsep kebahagiaan. Al-Farabi percaya bahwa hubungan konsep kebahagiaan. Al-Farabi percaya bahwa kebahagiaan hanya hubungan konsep kebahagiaan. Al-Farabi percaya bahwa kebahagiaan hanya dapat dicapai dalam masyarakat yang diatur dengan baik, di mana pemimpin dan rakyat sama-sama mengejar kebaikan dan kesempurnaan intelektual. Kota ideal ini adalah manifestasi dari kehidupan yang terorganisir secara sempurna di mana orang hidup dalam harmoni, dan tujuan akhir setiap orang adalah kebahagiaan jiwa melalui pencapaian kebajikan dan pengetahuan.
Ikhwan Al-Safa Persaudaraan Kemurnian memiliki pendekatan ensiklopedis terhadap filsafat dan sains. Ikhwan Al-Safa Persaudaraan Kemurnian menggunakan pendekatan ensiklopedis untuk menyatukan filsafat, sains, dan agama melalui serangkaian risalah yang disebut Rasail Ikhwan Al-Safa, risalah persaudaraan kemurnian. Mereka menyusun sekitar 52 risalah untuk mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari matematika, logika, fisika, matematika, etika, dan spiritualitas. Tujuannya menggabungkan pengetahuan rasional dengan spiritual. Metode Ikhwan Al-Safa sintetis, yang terus penggunaan alegori dan simbolisme. Banyak risalah mereka menggunakan alegori dan simbolisme untuk menyampaikan ide-ide yang kompleks. Pendekatan ensiklopedis dengan mencakup berbagai bidang ilmu. Ikhwan Al-Safa menunjukkan bahwa semua cabang pengetahuan saling berhubungan. Peran akal dalam mencapai kebenaran. Bagi Ikhwan Al-Safa, akal adalah instrumen penting untuk mencapai kebenaran. Mereka memandang akal sebagai anugerah dari Tuhan untuk memungkinkan manusia memahami alam semesta. Jadi Ikhwan Al-Safa melihat filsafat, sains, agama melalui jalur yang sama pentingnya untuk mencapai kebenaran. Melalui metode integratif dan rasional, mereka mendorong pemahaman holistik yang mencakup semua aspek kehidupan, dari yang material hingga yang spiritual, dengan akal sebagai alat utama untuk menjembatani berbagai sumber pengetahuan. Ibnu Sina Avicenna adalah seorang filsuf dan dokter besar yang dikenal dengan kontribusinya dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat. Salah satu konsep penting dalam filsafat Ibnu Sina adalah teori emanasi yang menjelaskan hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Teori emanasi Ibnu Sina yang pertama, Tuhan sebagai wujud wajib. Menurut Ibnu Sina, Tuhan adalah wujud yang wajib, keberadaannya niscaya tidak bergantung pada apapun dan menjadi sumber segala sesuatu. Emanasi sebagai proses penciptaan. Dalam pandangan Ibnu Sina, alam semesta tidak menciptakan secara langsung melalui tindakan kreatif Tuhan, tetapi muncul melalui proses emanasi, pancaran, dan berurutan. Akal-akal berurutan. Setiap tahapan emanasi menghasilkan tingkatan realistis yang lebih rendah. Lalu hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Hubungan emanasi ini menjelaskan bahwa meskipun Tuhan adalah sumber segala sesuatu, Tuhan tidak langsung terlibat dalam menciptakan alam fisik. Lalu pengaruh terhadap pandangan ontologis Lalu pengaruh pandangan terhadap pandangan ontologis tentang Tuhan dan alam semesta. Tuhan transenden dan tak terjamah. Tuhan transenden dan tak terjamah. Dalam teori emanasi, Tuhan dipandang sebagai entitas yang transenden, tidak terlibat langsung dengan dunia material, dan tidak berhubungan oleh perubahan alam atau waktu. Keturunan kosmos. Pandangan ini memberikan landasan ontologis
bahwa alam semesta teratur dan rasional karena muncul melalui proses yang terstruktur dan berurutan emanasi. Keterkaitan antara yang metafisis dan yang fisik, Ibnu Sina menjembatani antara dunia metafisis, akal-akal, dan dunia fisik melalui proses emanasi. Secara keseluruhan, teori emanasi Ibnu Sina mempengaruhi pandangan tentang bahwa sebagai wujud yang sempurna dan mutlak yang memancarkan realitas secara bertahap melalui proses rasional. Alam semesta dalam pandangan bersifat teratur dan logis karena berasal dari sumber ilah yang sempurna melalui emanasi bertingkat. Ibnu Sina melalui teori emanasi memandang Tuhan sebagai wujud wajib, yakni keberadaan yang mutlak sumber segala sesuatu. Tuhan memancarkan realitas secara berurutan melalui proses emanasi, dimulai dari akal pertama hingga alam semesta material. Setiap tahapannya emanasi menghasilkan entitas yang lebih rendah secara hierarkis dengan akal ke-10 mengatur dunia fisik. Teori ini menggambarkan Tuhan sebagai entitas yang terspenden, tidak langsung terlibat dalam penciptaan alam semesta, namun menjadi sumber segala keteraturan kosmik. Alam semesta dipandang sebagai hasil pancaran dari Tuhan yang bekerja secara logis dan terstruktur hingga menunjukkan adanya hubungan antara dunia metafisis dan dunia fisik. Ini memberi dasar bagi pandangan bahwa alam semesta bersifat teratur, rasional, dan bergantung pada Tuhan, tetapi melalui proses emanasi yang bertahap. Sekian jawaban dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.